Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Arini dengan NIM 1901130007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pergolakan. Yang dimana pokok pembahasannya ialah yang pertama Ismailiyah, yang kedua Fatimiyah, yang ketiga Perang Salib, yang keempat pembebasan Yerusalem, dan yang kelima bangsa Mongol. Yang pertama ialah Ismailiyah. Syiah mendasarkan diri pada gagasan sebagai alternatif bagi kekhalifahan Sunni arus utama. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan dunia Islam itu milik para imam yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Kelompok 12 imam berpandangan dikarenakan imam ke-12 menghilang, maka tak ada pemerintahan Islam yang sah dapat hidup tanpanya. Kaum ketujuh yakin bahwa keturunan Ismail terus hidup bersembunyi di antara penduduk Islam pada umumnya. Jadi mereka biasanya disebut Ismailiyah. Yang kedua Fatimiyah. Pada tahun 900 Masehi, kelompok Ismailiyah menyatakan kemunculan kembali seorang imam keturunan Ismail. Dia bernama Ubaidillah, tetapi mengambil gelar Al-Mahdi, yang artinya yang mendapat petunjuk atau penyelamat. Ia mengklaim dirinya sebagai keturunan Ismail. Dengan demikian juga dari Ali dan Fatimah istrinya. Ini mengarah pada nama dinasti yang didirikannya, yaitu Fatimiyah. Fatimiyah takkan puas hanya menjadi duri di pinggir dunia Sunni sebagai karamita. Mereka yakin punya tugas untuk mengambil alih kekuasaan secara menyeluruh dan menegakkan khalifahan Ismailiyah melalui Ubaidillah. Yang ketiga ialah Perang Salib. Perang Salib terjadi berkisar di kota Yerusalem, tempat suci bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Dimulai pada tahun 1095 Masehi, terjadilah 200 tahun konflik yang akan mengubah Eropa Kristen, dan dunia Muslim secara fundamental. Pasukan Perang Salib pertama begitu menakutkan sehingga saat tiba di luar benteng Konstantinopel, Kaisar Alexios menolak mengizinkan mereka masuk. Sejumlah 30.000 pasukan melintas Bosporus dan mulai melakukan perjalanan panjang melintas Anatolia yang akan mampu menahan mereka. Akhir 1907 Masehi, pasukan mencapai Antioch, kota besar yang terletak dekat perbatasan Turki dan Suriah. Kota ini memiliki pertahanan yang bagus. Inilah ujian pertama bagi pasukan salib. Yang keempat ialah pembebasan Yerusalem. Reinhard de Chatillon yang telah melanggar banyak perjanjian damai, membantai rombongan jamaah haji, bahkan berusaha menyerang Mekah. Kerajaan Yerusalem menjadi terlibat dalam konflik, menimbulkan konfrontasi antara kekuatan Persatuan Islam Saladin dan Kerajaan Yerusalem. Dalam Perang Hattin pada 1187, pasukan Saladin benar-benar memukul mundur pasukan di Yerusalem. Saladin dengan peka mengikuti jejak Khalifah Umar yang pertama kali menaklukkan kota tersebut pada 637. Ia tak membalas penduduk Kristen dengan pembantaian lain. Seluruh penduduk kota mendapat jaminan keamanan menuju tanah Kristen. Mereka juga diizinkan membawa harta bendanya. Yang kelima ialah bangsa Mongol. Bangsa Mongol merupakan orang nomaden penunggang kuda yang bahkan tak mampu menguasai pertanian, tapi mampu membangun kerajaan dunia yang membentang dari Eropa Tengah ke Eropa dan perbatasan India. Mereka mampu menunggangi kuda dengan kecepatan yang mengesankan dan menciptakan teror yang hebat ke jantung musuhnya. 3 pilihan yang diberikan ketika mereka sampai di kota musuh ialah: yang pertama, menghindari pertempuran dan bergabung dengan pasukan Mongol. Yang kedua, perlawanan, tapi jika kalah maka seluruh pasukan akan dibunuh dan kota akan dirampas. Dan yang ketiga, melibatkan perlawanan massal terhadap Mongol oleh pasukan dan orang sipil yang dipersenjatai, dan Mongol berjanji akan membunuh setiap orang dalam kota tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.